Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita dari channel ini bisa menghibur, memberikan manfaat dan juga wawasan untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk kalian semua pemirsa pendengar cerita di channel Sunyi Sepi yang sudah menyempatkan like, komen, dan juga share cerita-cerita Sunyi Sepi ini. Dan rasa terima kasih kami juga untuk kalian yang sudah subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman seorang pemuda dulu waktu tahun kurang lebihnya itu masih tahun 2002 kalau tidak salah ini. Perkiraan dari narasumber itu katanya 2002 awal dia itu merantau ke salah satu kota. Nah, yang ingin saya ceritakan ini dari narasumber yaitu istrinya. Karena makanya perkiraannya itu 2002 karena dia yang bukan mengalami, tapi narasumber ini dari seorang istri. Waktu itu sebut saja namanya Azam. Azam itu merantau di tahun 2002. Itu hampir 4 tahun lamanya di salah satu kota besar. Nah, dia itu bekerja sebagai buruh jahit di sana. Ini kisah nyata yang ingin saya sampaikan, cuma nama itu bukan nama aslinya. Azam ini sebagai buruh jahit itu 4 tahun lamanya dia itu merantau di salah satu kota besar. Merantaunya Azam ternyata di sana selama 4 tahun itu dia itu disukai oleh seorang gadis lah, seorang wanita yang sebut saja namanya Anis. Nah, Anis itu ternyata diam-diam itu menyukai Azam, entah dari perilakunya, entah dari fisiknya. Tapi menurut narasumber yaitu istrinya, sebut saja namanya Mbak Siti. Nah, Mbak Siti juga terkagum-kagum dengan suaminya ya karena satu pesonanya, kedua tutur katanya dan juga perilakunya. Nah, mungkin juga kata narasumber, mungkin juga Anis itu ya terkepincutnya sama suaminya itu ya karena seperti tadi perilaku, unggah-ungguh, semuanya itu memang menjadikan pesona setiap wanita siapapun yang dekat dengannya. Walaupun dia itu memang sebagai buruh jahit, dia terima. Nah, 4 tahun lamanya itu sebelum Azam itu menikah dengan dirinya yaitu Mbak Siti, itu memang pernah bercerita ke dirinya kalau dia itu pernah berhubungan dengan seorang wanita di tempat dulu dia bekerja. Itu nama gadis itu adalah Anis. Tapi Azam memang secara halus itu tidak menerima cintanya atau tidak ada sedikit pun untuk mencintai Anis karena dia sadar. Azam itu sadar diri, dia itu orang kampung, sementara Anis itu orang kota sebagai anak bos lagi. Nah, Azam yang merasa dirinya itu tidak pantas itu akhirnya kan daripada membuat terus-menerus sakit hatinya Anis 4 tahun lamanya itu, akhirnya dia itu pulang kampung dan tidak pernah kembali lagi ke kota itu. Dia pamitan sama bosnya, tidak pamitan sama Anis, tidak. Suaminya itu tidak pamitan sama Anis, tapi pamitan sama bosnya kalau dia itu mau pulang kampung dalam waktu yang lama. Nah, ternyata sepulangnya dia di tahun 2006 itu dia ini sudah tidak balik lagi ke Jakarta, sudah tidak balik lagi ke kota itu, sementara dia itu bekerja di kampungnya sendiri, bekerja sebagai buruh jahit di kampungnya yang memang mayoritas penduduknya itu kawasan industri yang hampir rata-rata sebagai konveksian, bos konveksi, buruh jahit dan sebagainya. Nah, dia akhirnya bekerja di kampungnya. Dia bekerja di kampung 1 tahun lamanya dia mengenal narasumber yaitu Mbak Siti, yang sebenarnya secara perkenalan pun menurut Siti narasumber, perkenalannya itu secara tidak langsung waktu Siti itu lagi kondangan ke salah satu kerabatnya. Nah, di situ ketemu, akhirnya cocok sampai hubungan itu sampai dilanjut 1 tahun kemudian sampai akhirnya menikah.
menikah sampai punya anak. Nah, yang ingin diceritakan Anis di sini tentang perilakunya semenjak kepulangan dia dari Jakarta. Itu dalam kondisi sebagai suaminya, yang dilihat Siti, yang dilihat narasumber, melihat suaminya Asam itu perilakunya itu seperti orang yang linglung. Walaupun tutur katanya, perilakunya ya normal, tapi kadang memunculkan satu perilaku yang aneh, seperti orang yang melamun, pikiran yang kosong. Itu yang membuat narasumber ini sedikit bingung, ada apa sebenarnya, apakah masalah keluarga ataukah masalah pekerjaan. Dicari tahu sebab musabab suaminya yaitu Asam kenapa sering seperti itu, tapi tidak ada penjelasan yang menyebabkan merenungnya atau termenungnya suaminya itu. Pekerjaan lancar, keluarga tidak ada yang bermasalah, semuanya sehat-sehat saja. Secara mungkin secara materi semuanya sudah dibilang termasuk keluarga yang cukup, jadi tidak ada yang kekurangan. Istrinya itu sempat bingung, dan itu pun berlangsung kurang lebih itu hampir 3 tahun lamanya. Di tahun 2009 2010 perkiraan waktu itu, sampai 3 tahun sampai dikarunia anak 1 laki-laki. Mbak Siti ini sering sekali melihat perilaku aneh suaminya. Itu bukan soal pekerjaan ataupun keluarganya. Masalah keluarga itu tidak pernah muncul sedikit pun. Semua yang diberikan atau semua yang diusahakan oleh Asam suaminya, semuanya itu dikasihkan ke istrinya. Jadi tidak ada masalah sedikit pun tentang materi. Tapi narasumber Mbak Siti itu sangat bingung dengan kelakuan suaminya. Saya berhubungan dengan suamiku yang sudah hampir 4 tahun lamanya, 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Kenapa dia itu masih sering merenung? Saya tanya, apa ada masalah? Enggak. Apakah ada ini? Enggak ada. Terus kenapa sering termenung? Usut punya usut, setelah tidak ada sama sekali pengakuan dari suaminya, istrinya itu punya inisiatif untuk mencari sebab musabab itu ke orang pintar, yaitu ke salah satu kiai setempat. Nah, lewat kiai itu tanpa sepengetahuan suaminya, memang Mbak Siti itu tidak izin. Mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya. Mbak Siti tidak izin sama suaminya karena ini berhubungan dengan suaminya. Dia tidak izin ngomong sama Pak Kiai, saya minta tolong, ada apa Mbak Siti? Kata Pak Kiai, kedatangan saya ke sini, saya ingin tahu kenapa suami saya setiap malam, perkiraan itu kalau tidak jam 12 atau jam 1 malam, itu sering lamun sendiri sembari ngerokok di depan rumah. Ngerokok, itu tidak ngomong, tidak apa, diem, tatapannya itu kosong. Padahal kadang anaknya nangis pun dia tidak masuk. Padahal anaknya itu nangis Pak Kiai. Yang saya heran, dia itu bukan orang yang seperti itu. Tapi kalau di jam yang lain, bukan jam 12 atau jam 1 malam, mendengar anaknya nangis, itu dengan sigapnya, itu langsung datang menggendong anaknya, terus menenangkan anaknya. Tapi kalau jam 12 sampai jam 1 malam, itu perilaku suami saya itu seperti tidak mendengar anaknya yang nangis, dan ketika saya manggil pun seperti tidak dengar. Nah, ini yang ingin saya tanyakan sebabnya, kenapa Pak Kiai? Barangkali ada yang ganggu, barangkali mohon maaf seperti kesurupan atau kenangsawan. Kalau orang Jawa bilang itu kenangsawan. Kenangsawan itu seperti ketika lewat itu mungkin ada makhluk gaib yang sedang duduk atau apa keganggu. Nah, itu seperti bahasanya kalau orang Jawa itu kenangsawan. Nah, lanjut lagi. Nah, Pak Kiai ini meminta nama suaminya. Nama suami kamu siapa? Nama lengkapnya. Terus nama orang tuanya siapa? Dikasih tahu nama Mbak Siti, namanya Asam bin titik-titik lah kan. Setelah diterawang oleh Pak Kiai ini, jawaban yang tidak disangka oleh Siti atau Mbak Siti ini mengejutkan. Pak Kiai ini mengungkapkan apa hasil terawangannya dengan nama yang sudah disampaikan ini, menceritakan ke Mbak Siti.
Gini ya Mbak Siti, mohon maaf, suami Mbak ini sudah sangat lama Mbak. Maksudnya gimana Pak Kiai? Sebentar saya ceritakan dulu. Suami Mbak Siti itu sudah sangat lama, dia itu seperti ada yang tidak suka dengannya. Maksudnya tidak suka gimana Pak Kiai? Tidak sukanya seseorang terhadap suaminya Mbak Siti itu karena masa lalu dia. Mungkin dulu dia itu pernah disukai oleh wanita lain. Nah Mbak Siti itu ingat, iya Pak Kiai, dulu dia itu pernah meninggalkan Jakarta ya dikarenakan dia itu disukai oleh gadis tersebut. Nah Pak Kiai ini menceritakan mungkin dengan ciri-ciri wanita atau gadis yang dimaksudkan ini itu memang muncul dari terawangannya Pak Kiai. Apakah cirinya seperti ini, rambutnya panjang, wajahnya kayak gini, wajahnya kayak gitu. Nah Mbak Siti ini pernah nanya sama suaminya, mantan kamu kayak gimana Mas dulu, apakah lebih cantik dari saya atau gimana? Dia bilang ya ciri-cirinya seperti apa yang disampaikan Pak Kiai ini. Nah Mbak Siti mulai berpikiran negatif terhadap sosok mantan dari suaminya. Apakah ada kaitannya dengan mantan suamiku dulu sebelum dia menikahiku? Ditanya sama Pak Kiai, apakah cewek tersebut atau gadis tersebut yang sudah membuat suami saya seperti itu? Nah ini yang saya ingin katakan ke Mbak Siti. Suami Mbak Siti yang namanya Mas Azam itu seperti terkena guna-guna, seperti terkena pelet, dan ini peletnya itu seperti tali sukma. Tali sukma itu yang diikat itu seperti pikirannya, dan ikatan tali itu yang membuat suami Mbak itu tidak ingat siapapun kecuali hanya mengingat dia. Tapi itu waktunya itu tertentu, mungkin seperti yang Mbak Siti ceritakan itu jam 12 sampai jam 1 malam, di antara jam situ. Nah itu seperti yang saya sangkakan tadi, mohon maaf semua itu ya Allah alam, kata Pak Kiai. Itu gambaran dari saya. Kalau suami Mbak Siti yang namanya Mas Azam itu terkena pelet seperti guna-guna tali sukma, dan itu memang bisa mempengaruhi hidupnya. Dan karena kejadian itu sudah sangat lama Mbak, itu memang butuh waktu yang lumayan untuk melunturkan energi dari pelet tersebut. Karena ya sekali lagi mohon maaf, waktu yang sudah lama tersebut akhirnya hampir menjalar ke seluruh tubuh dari suami Mbak. Lah terus gimana Pak Kiai? Saya butuh solusinya, saya kepingin suami saya itu menjadi normal kembali. Keinginan Mbak Siti disampaikan ke Pak Kiai. Nah Pak Kiai ini mau mengungkapkan lagi sama Mbak Siti, kalau Mbak Siti kepingin, mohon maaf, semoga Allah mengizinkan Mbak Siti ya, nanti sampean Mbak Siti ngomong sama suami Mbak, yaitu Mas Azam, ngomong baik-baik, ajak dia ke sini, entah itu mau silaturahim, entah itu apa, nanti suruh bilang sendiri, biar nanti saya yang ikut nanya sama suami Mbak, apakah dia selalu mengingat dengan mantannya. Mungkin kalau sama Mbak Siti dia malu, takut menyinggung perasaan Mbak Siti. Tapi kalau saya yang nanya, kata Pak Kiai ini ngomong sama Mbak Siti, mungkin kalau Pak Kiai yang nanya sama suami kamu, mungkin suami kamu mau mengungkapkannya. Iya Pak Kiai. Nah singkat ceritanya, Mbak Siti itu pamitan sama Kiai itu. Nah terus beberapa hari kemudian, Azam suaminya Mbak Siti yang waktu itu memang hari Minggu tidak berangkat kerja, tidak berangkat sebagai penjahit, Azam itu diajak sama Mbak Siti ke tempat Pak Kiai. Nah waktu itu Azam itu sempat bingung, sempat nanya ke Mbak Siti, mau kemana sih Bu? Mau kemana? Mau ke tempat Pak Kiai Mas, ada perlu yang ingin saya tanyakan sama Pak Kiai. Tanyakan soal apa? Ya Mas sadar ndak, Mas itu sering aneh. Yang lebih aneh lagi, anak rewel, ibu panggil-panggil, sampai ibu itu kesel manggil bapak, manggil Mas. Itu Mas itu tidak dengar. Masa sih Bu, bukannya setiap kali Dedek nangis ibu manggil bapak itu selalu datang, kata suaminya. Iya Mas, iya Pak benar. Tapi
itu kalau di jam biasa. Tapi sampean ingat enggak Mas, kalau jam 12 sampai jam 1, pernah ingat enggak kalau sampean dengar anaknya nangis terus sampean balik ke kamar nenangin anak? Itu sudah berapa tahun Mas? Usia anak itu sudah 1 tahun lebih, tapi kalau nangis sampean itu enggak pernah gendong. Iya, saya percaya kalau lebih dari jam 1 sampean sudah seperti normal lagi, tapi itu sudah sangat lama sampean itu seperti itu. Nah terus maksud kamu saya mau diajak ke Pak Kiai gimana? Kata Asem ngomong sama istrinya, ya gini Mas, saya mau nanya sama Pak Kiai, apakah tubuhnya sampean itu ada orang lain atau sesuatu yang buruk yang mempengaruhi pikirannya Mas, yang sering melongo kalau jam 12 jam 1 malam itu? Ya udah, saya ikut kamu aja, yang penting buat kita semua itu baik. Kalaupun memang saya itu ada yang ganggu, ya semoga Pak Kiai itu mau membantu kita. Ya udah Mas, kalau Masnya setuju, kita lanjutkan lagi ke tempat Pak Kiai. Singkat lagi, Siti sama anaknya yang masih kecil ini mengajak suaminya itu sampai ke tempat Pak Kiai. Nah di sana Mbak Siti itu langsung mengungkapkan apa maksud tujuannya. Dijawab sama Pak Kiai, Mas Asam, ada yang ingin saya tanyakan ke sampean. Apakah ada kaitannya sampean yang setiap malam diem itu pernah mengingat sesuatu, ataukah sampean itu sangat ingat kalau sampean itu dulu pernah ada wanita yang mengharapkan sampean? Nah secara tiba-tiba ini Asam langsung mengungkapkan di depan istrinya, yang waktu di sampingnya, istrinya itu di sampingnya, iya Pak Kiai, dulu sewaktu saya itu merantau di kota besar, itu memang benar ada wanita yang saya kira itu ya teman saya, tapi ternyata dia itu memang suka saya. Itu saya dengar dari teman-teman saya sendiri yang sesama buruh jahit di tempat dia tinggal, kan dia itu anak dari bos saya. Nah itu masalah yang menyebabkan kamu sampai seperti ini, ungkap Pak Kiai waktu itu. Nah Pak Kiai ini hanya menjelaskan apa yang ditanam gadis atau wanita yang pernah mencintai kamu atau menyukai kamu dengan cara dia saat kamu mungkin sudah tidak balik lagi ke kampung, yang saat itu mungkin Asam itu sudah tidak balik lagi ke Jakarta. Mungkin gadis atau wanita itu menggunakan ilmu hitam, menggunakan media jin atau iblis dan lainnya itu agar datang lagi ke tempat atau pikirannya sampean, agar pikirannya sampean Asam itu bisa lagi ke Jakarta. Tapi ya memang saya akui kalau Asam itu memang orangnya istiqomah dalam beribadah. Nah itulah yang mungkin pengaruh pelet atau ilmu hitam yang digunakan wanita yang pernah mengharapkan sampean Asam itu tidak bisa membuat Mas Asam itu balik lagi ke kota besar itu, dan sampean malah memilih hidup di kampung dan akhirnya ketemu sama Mbak Siti dan sekarang pun sudah punya anak. Nah terus gimana Pak Kiai, kamu datang ke sini itu memang sudah saya tunggu-tunggu, kata Pak Kiai. Nanti mulai besok malam, tapi sebelumnya kamu harus puasa dulu, kata Pak Kiai itu. Harus puasa dulu sehari Selasa, Rabu, Kamis. Istrinya itu mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kiai ini. Puasa dulu Selasa, Rabu, Kamis. Nah malam Jumatnya ini mulai melakukan apa yang diajarkan Pak Kiai ini. Dan itu dilakukan di rumahnya sendiri, tidak di rumah Pak Kiai. Itu setiap jam 12 malam lebih. Jadi Asam dan istrinya itu tahu betul kalau jam 12 sampai jam 1 itu sering merenung, mempersiapkan diri itu sebelum jam 12. Asam sama istrinya, kalau anaknya itu memang bisa ditinggal, istrinya atau Mbak Siti ini sering menyuruh suaminya itu mengambil air wudhu untuk melakukan sholat malam. Dan itu terus menerus dilakukan sampai hampir 40 hari. Yang biasanya Asam itu sering merenung di depan rumah sembari ngerokok hampir 1 jam lamanya, diam tidak tahu yang dipikirkan apa. Semenjak sering istiqomah, semenjak tetap melaksanakan apa yang menjadi wajib dan sunnahnya Sang Pencipta lewat Rasul-Rasulnya itu,
Azam ini akhirnya menjadi orang yang benar-benar seperti yang Mbak Siti harapkan. Semua itu berubah seketika, tapi seketika berubahnya itu butuh waktu proses karena memang sudah terlanjur masuk ke dalam darah daging dari Azam. Itu butuh peleburan, butuh pelontoran dengan cara apa? Memantapkan hati jiwa raganya dan dengan kepasrahan sama yang pencipta. Insya Allah, sekuat apapun ilmu sandat, sehebat apapun ilmu sandat, bila hamba Allah yaitu seperti Azam itu tetap melakukan istiqomah, melakukan sholat wajib secara terus menerus, dilanjut dengan sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan Rasulnya, itu bisa menjadikan benteng, bisa menjadikan pelindungan untuk siapapun hamba Allah yang meminta pelindungannya. Nah, itu pun dialami oleh Mbak Siti sama Mbak Azam semenjak kejadian itu yang setiap waktu, setiap saat ini sholat malam. Ya alhamdulillah, pengaruh itu semakin lama yang tadinya 1 jam mulai berkurang dan akhirnya setiap jam 12 malam, mungkin setelah balik kerja itu kadang jam 9 atau setengah 10 malam, itu tidak lagi duduk di depan rumah, tapi lebih mementingkan anaknya yang masih kecil. Kalau kenapa-napa atau rewel itu biar nggak ganggu ibunya yang sedang istirahat. Itu perilaku itu memang akhirnya kembali lagi sebagai seorang Azam, bukan Azam yang pikirannya itu ternyata sudah ada yang mengontrol, ajakannya itu ke sini, ajakannya itu ke sana, dan itu memang sangat mempengaruhi perilaku Azam terhadap istrinya. Nah, istrinya ini yang sebagai narasumber yang merasa bersyukur sudah disembuhkan penyakit atau hal-hal yang aneh yang dilakukan suaminya, dan semua itu karena izin Sang Pencipta. Waktu itu Pak Kiai, setelah satu perkara itu selesai, Pak Kiai itu selalu menyarankan ke setiap atau siapapun yang datang ke tempatnya, yaitu agar tetap selalu istiqomah dalam beribadah. Terima kasih, semoga cerita ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan sekaligus menghibur untuk pemirsa pendengar cerita-cerita horor dan cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.